the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Okay, viewer, I am coming back. Ya, konten kali ini judulnya apa bekal kita nanti. Orang hidup pada dasarnya harus berpikir mencari bekal. Bekal saat ini sudah kita jalani, tapi bekal kita nanti apa dan bagaimana kita mencarinya. Karena itu harus sudah kita siapkan mulai saat ini untuk berdiri di pengadilan akhirat nanti, di pengadilan terakhir nanti. Banyak wajah-wajah yang akan tertunduk di sana, muram di dera penyesalan dan keputusasaan, tapi semuanya sudah gak bisa kembali, gak bisa dimulai, gak bisa dijalani lagi. Dalam banyak kesempatan sudah kita dengar kalau hidup ini harus begini, suatu saat di akhirat nanti harus begini, kita harus mengumpulkan bekal untuk perjalanan abadi, seperti itu. Tapi kita sering lengah, memburu-memburu dunia, dan akhirnya terjebak oleh masalah-masalah dunia yang kita tanpa sadari, dan akhirnya kita ranum sedih dalam problem-problem keduniaan yang nggak ada ujung dan tanpa batas. Jangan sampai kita halang-halangi untuk mencari sesuatu pada saat itu jadi bekal di akhirat nanti atau di kehidupan nanti. Karena memang itu yang harus kita lakukan. Untuk menggapai rahmat ilahi melalui kemuliaan dan keberkahan, kita harus selalu berpikir untuk gimana kita menjadi sosok yang berinvestasi untuk perjalanan nanti, dan itu harus kita lalui dengan banyaknya kita memunajat dengan penuh kasih, dengan penuh ikhlas, ya. Kita berzikir, membaca ayat suci Al-Quran, dan melakukan hal-hal yang terbaik untuk kemanusiaan seperti infak, sodako, zakat, kayak gitu. Dan jangan tak lupa pula puasa, ya. Selain puasa-puasa wajib, juga puasa-puasa sunnah, ya, yang harus kita jalani untuk bekal kita nanti. Jangan sampai kamu merasa letih, merasa capek, merasa jika kamu berat banget melakukan hal-hal yang sifatnya untuk perjalanan nanti. Karena itu membuat atau menjadikan kamu memang lemah, karena ada something yang membuat kamu malas. Mungkin kamu konsumsi sesuatu yang unlawful food, ya, atau barang haram. Nah, seperti itu kan akhirnya kamu agak berat melakukan sesuatu yang
yang tidak haram, misalnya melakukan sesuatu yang sifatnya rutinitas kewajiban kita ibadah seperti itu. Jadi kamu harus terus bergegas memerangi itu, dan menghadirkan peluang-peluang yang sebenarnya kita harus lakukan, dan itu akan berdampak positif pada kita untuk menjalankan dan melakukan investasi di akhirat, ya, melakukan investasi menuju akhirat. Dan semoga kita selalu berhasil ke arah sana. Kita perangi kemalasan kita perangi setan-setan yang ada di sekitar kita. Karena semuanya itu back to ourselves, ya, kembalikan kepada kita sendiri, ya. Apalagi kita ya, banyak hal yang kita lakukan tiap hari itu melakukan dosa, ya. Dosa kita semakin menumpuk, tambah usia, selalu tambah dosa. Ya, jadi kita, ya, pikirkan aja kalau ya, berapa jam sehari, berapa hari seminggu. Nah, amal untuk keagamaan kita berapa, seperti itu. Jadi itu bisa dikalkulasi dengan nominal juga, ya kan. Tidak bisa, ya kan. Sakmini, ya kan. Memang itu nggak ada ukuran yang memunajat kepada Tuhan harus sebanyak ini, harus ini. Tapi setidaknya kalau kita cuman sedikit, ya, sedikit melakukan ibadah, itu setan di sekitar kita juga akan terus menggoda kita untuk tidak melakukan meskipun sedikit. Nah, kayak gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan, kita harus memahami, ya. Kita harus consider to do what we must to do, ya. Oke, viewer, jadi cuap-cuap kita, perjalanan kita, invest kita ke depannya apa, bekal kita di akhirat nanti apa, di perjalanan kita nanti apa, di pengadilan nanti apa. That's all about this content this morning. Yeah, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.